kita ketemu kembali di pembelajaran IPA kelas 8 bersama Pak Saryadi. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan model pembelajaran yang baru yang kebanyakan dilakukan secara daring atau online. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang gerak lurus berubah beraturan atau orang sering menyingkatnya GLBB. Nah, sebelum Bapak memulai materi pelajaran, perlu Bapak kasih tahu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan apa itu GLBB. Yang kedua, kalian bisa menghitung percepatan benda yang melakukan GLBB. Yang ketiga, kalian bisa membuat grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Yang keempat, kalian bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh benda yang melakukan GLBB. Dan yang terakhir, kamu bisa menyebut contoh benda-benda yang melakukan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dulu dari pengertian GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan percepatannya konstan. Konstan itu artinya tetap. Mungkin kalian masih bingung makna dari pengertian GLBB ini. Maka untuk lebih memahami, coba perhatikan ilustrasi yang Bapak buat. Sebuah mobil mula-mula diam bergerak dari kiri ke kanan. Setelah 1 sekon kecepatannya 5 meter per sekon. Setelah 2 detik atau 2 sekon kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Setelah 3 sekon atau 3 detik kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Nah, mobil itu mengalami pertambahan kecepatan secara tetap atau mengalami percepatan tetap. Nah, pertanyaannya adalah berapa percepatannya? Detik 1 kecepatannya 5 meter per sekon. Detik kedua 10 meter per sekon. Setelah detik ketiga 15 meter per sekon. Itu artinya apa? Setiap sekon kecepatannya bertambah 5 meter per sekon. Maka dikatakan percepatan mobil itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap sekon atau setiap detik kecepatannya bertambah 5 meter per sekon. Kalau kamu masih kesulitan untuk menentukan percepatan, maka ada rumus yang membantu. Pemahaman percepatan tadi itu kalau dirumuskan seperti ini, percepatan adalah atau A sama dengan V1 min V0 per T1 min T0. Sebenarnya percepatan itu adalah perubahan kecepatan per satu satuan waktu. V0 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. V1 kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. T0 kecepatan awal, satuannya sekon. T1 waktu akhir, satuannya sekon. Dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi pengertian gerak lurus berubah beraturan itu seperti ini.
menghitung percepatan itu caranya seperti ini. Coba perhatikan ilustrasi berikutnya. Masih mobil yang bergerak dari kiri ke kanan, bedanya apa? Tadi kecepatannya 0, kecepatan awalnya 0, sekarang kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Setelah 1 sekon, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Setelah 2 sekon, kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Nah, ini juga mengalami perubahan kecepatan secara tetap. Setiap sekon itu kecepatannya berkurang 5 meter per sekon. Maka perhitungannya adalah seperti ini. Kita menggunakan rumus yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, setelah 1 sekon ini percepatan dari awal sampai setelah 1 sekon, maka T-nya ini 1. Kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Setelah sekon ke 1, setelah 1 detik, itu kecepatannya 10 meter per sekon, maka V1-nya, V akhirnya itu 10 meter per sekon. Kita masukkan ke dalam persamaan seperti ini. Hasilnya adalah A sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan hasilnya negatif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah benda itu mengalami perlambatan. Berarti kalau percepatan itu nilainya negatif, berarti benda itu mengalami perlambatan. Berarti kalau kita bicara GLBB itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah GLBB dipercepat, dan kemungkinan kedua adalah GLBB diperlambat. Oke, percepatan sudah. Sekarang kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi pita yang paling kiri ini pendek. Karena apa? Karena awalnya itu jarak yang ditempuh ya pendek, kecil. Makin lama makin gede, maka pitanya makin panjang nih. Nah, kalau ujungnya itu dihubungkan, maka akan membentuk garis seperti ini. Inilah grafiknya. Yang garis merah inilah grafik GLBB. Jadi kalau nanti kamu sudah belajar tentang gradien, garis yang seperti itu gradiennya itu berharga positif. Artinya apa? Semakin besar waktu, maka kecepatannya juga semakin besar. Seperti ini. Detik kedua kecepatannya 10 meter per sekon. Detik ketiga 15 meter per sekon. Detik keempat berapa? 20 meter per sekon. Detik kelima berapa? 25 meter per sekon. Begitu. Oke, grafiknya sudah. Nanti kita perdalam di pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan menghitung jarak tempuhnya. Tapi kita mau belajar dari GLB dulu, gerak lurus beraturan dulu. Jadi pada minggu yang lalu Bapak menunjukkan grafik GLB, gerak lurus beraturan itu seperti ini. Ini rata, mendatar, grafiknya mendatar. Ini maknanya kecepatan benda 5 meter per sekon bergerak selama 10 sekon. Nah, berapa jarak yang ditempuh oleh benda dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 10 sekon jika benda itu melakukan gerak lurus beraturan? Nah, jarak yang ditempuh itu sama dengan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini berbentuk apa? Persegi panjang. Luas persegi panjang itu apa? R sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Sama, rumus itu kita gunakan untuk menghitung jarak. V itu adalah lebarnya, T itu adalah panjangnya, S itu jaraknya. Maka
Maka kita masukkan nilai-nilainya. Jarak benda selama 10 sekon dengan kecepatan 5 meter per sekon dan bergerak secara lurus beraturan menempuh jarak 50 meter. Ini GLB. Nah, kita akan menggunakan kerangka berpikir GLB ini untuk menghitung jarak yang ditempuh benda jika melakukan GLBB. Contohnya seperti ini. Sebuah benda melakukan GLBB dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah 5 sekon, kecepatan benda menjadi 12 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh. Ini bisa kita buat grafik seperti ini. Kecepatan awalnya 2 meter per sekon, maka ini ada angka 2. 12 meter per sekon, ada angka 12. Bergerak 5 sekon, ini angka 5. Artinya awalnya ketika T sama dengan 0 itu kecepatannya 2 meter per sekon. Setelah bergerak 5 sekon, kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh, ya kita mencari luas daerah yang diarsir. Hanya saja bentuknya berbeda antara GLB dengan GLBB. Kalau GLB itu persegi panjang, kalau GLBB pada kasus ini berbentuk trapesium. Kita gunakan rumus trapesium. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Mana sisi sejajarnya? Sisi sejajarnya adalah 2 meter dan 12 meter. Ini dan ini. Nah, dibagi 2 kali 5. Berapa hasilnya? 35. Gampang kan? Oke. Sekarang Bapak mau tunjukin pada kalian penurunan rumusnya. Penurunan rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Kecepatan awalnya V0, setelah T sekon, kecepatannya menjadi V1. Kita menggunakan rumus trapesium seperti yang tadi Bapak sampaikan. Sisi sejajarnya adalah V0 dan V1 dibagi 2, tingginya itu adalah T. Ini persamaan 1. Kemudian kita ketahui bahwa percepatan itu adalah V1 min V0 per T1 min T0. Anggap aja T0-nya itu 0. Maka saya bisa tulis V1 percepatan itu sama dengan V1 min V0 per T. Nah, persamaan ini bisa ditulis begini. V1 min V0 itu sama dengan A kali T. Sehingga V1-nya itu sama dengan V0 plus A kali T. Ini persamaan 2. Nah, jika persamaan 1, jika persamaan 2 itu disubstitusikan ke persamaan 1, artinya disubstitusikan itu digunakan untuk mengganti, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini V1-nya. Nah, V1-nya ini diganti dengan V0 plus AT. V0 plus AT. Terus tinggal mengalihkan aja. V0 kali T, V0 T. V0 kali T, V0 T lagi. AT kali T, AT kali T. Sehingga hasilnya adalah 2V0 plus AT kuadrat per 2. Nah, ini
di buku-buku biasanya dituliskan seperti ini. Nah, ini perlu saya sampaikan sebetulnya supaya kamu tidak bingung jika suatu saat mungkin di buku-buku pelajaran itu jarak itu dinyatakan, jarak yang ditempuh pada benda yang melakukan GLBB itu adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya itu apa? V0-nya itu adalah kecepatan awal, T-nya itu waktu, A-nya itu adalah percepatan. Oke. Sekarang kita lihat seperti apa sih contoh benda yang melakukan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan ini. Apa itu? Ulangi lagi ya. Benda jatuh bebas. Oke. Jadi contoh GLBB itu adalah benda jatuh bebas, dan yang kedua adalah benda yang menggelinding pada bidang miring. Ada satu lagi Bapak lupa tulis, benda dilempar ke atas. Kalau contoh 1 dan 2 ini adalah GLBB dipercepat. Kalau benda dilempar ke atas itu GLBB diperlambat. Oke, sekarang Bapak mau memberi latihan soal. Perhatikan grafik di bawah ini. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kecepatan awal, kecepatan pada sekon ke-10, percepatannya, dan jarak tempuh benda itu berdasarkan grafik ini. Kecepatan awal tuh dengan mudah kita bisa jawab hanya membaca grafik ini. Kecepatan awalnya, kecepatan pada sekon ke-10 berapa? 5 meter per sekon. Percepatannya berapa? Tinggal menghitung seperti tadi. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,4 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh itu adalah berapa? Hasilnya adalah 30 meter. Ini saya menggunakan rumus luas trapesium. Menggunakan rumus GLBB hasilnya sama, 30 meter. Itu. Lalu contoh kedua. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, kemudian mengalami percepatan sehingga dalam waktu 2 sekon kecepatannya menjadi 7 meter per sekon. Hitunglah atau tentukan atau buatlah grafik kecepatan terhadap waktu. Hitunglah percepatannya, jarak tempuh benda itu. Grafik kecepatan waktunya mudah dibuat. Jadi
4 ini kecepatan awalnya, 7 ini adalah kecepatan akhirnya, 2 ini menunjukkan T nya 2 sekon nih. Percepatannya juga mudah dihitung seperti ini, 7 dikurangi 4 dibagi 2, hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat, dan jarak yang ditempuh adalah 11 meter. Caranya seperti ini menghitungnya. Kamu juga bisa hitung dengan rumus, hasilnya sama enggak. Kalau tidak sama berarti hitunganmu salah. Itu adalah GLBB yang kita bicarakan pada hari ini. Silakan dipelajari dan jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak berikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.